Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Karina Rianti dari semester 3C. Di sini saya akan preview mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan bab kedua yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Heni Nuraini SHMH dengan pendampingnya yaitu Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Pada bab kedua yang telah dijelaskan yaitu tentang penyertaan. Istilah penyertaan disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana. Ada pula pengaturan penyertaan, yaitu yang pertama secara umum dalam buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai 62. Lalu secara khusus secara tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau TP khusus. Lalu ada pengertian penyertaan. Penyertaan adalah apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Lalu ada pula bentuk-bentuk penyertaan, yaitu yang pertama, plegen atau pleger yang melakukan, yang kedua, sie die het doen plegen yang menyuruh melakukan, yang ketiga, zit die het meden plegen, yaitu yang turut serta melakukan. Lalu yang keempat ada yang membujuk atau menggerakkan, dan yang kelima yang membantu melakukan. Lalu kemudian bentuk ke-1 pleger atau dader yaitu pelaku yang melakukan TP. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada dua pandangan. Yang pertama pandangan yang luas. Pelaku adalah tiap orang yang akibat yang memenuhi rumusan 55 KUHP menimbulkan delik. Yang kedua, pandangan yang sempit. Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik. Jadi pelaku dader. Jadi pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tetapi pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang jadi pelaku sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktek. Bentuk kedua atau don pleger atau menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Dengan demikian, don plegen mempunyai ciri yang pertama ada dua pihak, yaitu pelaku langsung dan pelaku tidak langsung. Yang kedua, dalam don plegen terdapat unsur-unsur. Yang pertama, alat yang dipakai adalah manusia. Yang kedua, alat yang dipakai harus berbuat aktif. Yang ketiga, alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban. Lalu kemudian turut serta melakukan meden pleger. Syarat-syarat turut serta melakukan yaitu yang pertama ada kerjasama secara sadar. Kerjasama di sini harus ditujukan pada suatu perbuatan yang berupa kejahatan. Lalu ada kerjasama secara fisik. Kerjasama di sini merupakan suatu delik yang ditujukan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Bentuk keempat yaitu penganjur, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi antara penganjur dengan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material. Perbedaannya adalah yang pertama, dalam penganjuran sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua, yaitu diatur secara limitatif atau terbatas. Yang kedua, dalam pembujukan, orang yang membujuk disebut auctor intellectualis, dan yang dibujuk atau digerakkan auctor materialis. Yang ketiga, pelaku material dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau dipidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Bentuk kelima yaitu pembantuan, diatur dalam pasal 56 KUHP, yaitu ada dua bentuk. Yang pertama, pada saat kejahatan dilakukan, dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif dalam undang-undang. Yang kedua, sebelum kejahatan dilakukan, dalam hal ini undang-undang memberikan batasan atau limitatif, yaitu berupa memberi kesempatan sarana atau keterangan. Pertanggungjawaban pembantu, KUHP mengatur pidana untuk pembantuan adalah lebih ringan daripada pelaku.
pasal 57 ayat 1 dan ayat 2, yaitu yang pertama maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Yang kedua, apabila kejahatan diancam pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidananya adalah 15 tahun. Pertanggungjawaban pembantu, yang pertama, pemidanaan untuk pembantu adalah lebih ringan dari pelaku. Pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, yaitu yang pertama, maksimum pidana pokok sepertiga ayat 1. Yang kedua, apabila kejahatan diancam dikurangi hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup, maka maksimum pidana untuk membantu adalah 15 tahun. Pengecualian terhadap prinsip di atas adalah A. Pasal 33 ayat 4 merampas kemerdekaan orang untuk pembantu dipidana sama dengan pelaku. B. Pasal 231 ayat 3 penyimpanan barang pembantu dipidana sama dengan pelaku. Yang kedua, pidana tambahan untuk pembantu sama dengan pelaku, pasal 57 ayat 3. Lalu yang ketiga, dalam pertanggungjawaban pembantu KUHP menganut sistem tidak tergantung pada pertanggungjawaban pelaku, pasal 57 ayat 4. Dalam pertanggungjawaban pidana bagi pembantu hanya dihitung yang sengaja dipermudah atau diperlancar beserta akibat-akibatnya saja. Pasal 58 KUHP mengatur mengenai kualitas pribadi yang dapat menghapuskan, mengurangkan, atau memberatkan pengenaan pidana bagi pelaku tindak pidana. Pasal 58 ini adalah peringatan bagi praktisi. Oleh karena itu, ada kritik dari Profesor Muljatno dan Profesor Omar Seno Adji bahwa untuk pembantu hendaknya dipergunakan sistem fakultatif, yaitu pengenaan sanksi pidananya diserahkan kepada hakim. Penyertaan dengan kealpaan. Tindak pidana yang disebabkan karena kealpaan pada prinsipnya tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai unsur kesengajaan. Sekian review singkat bab 2 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.